Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ulfa Nurul Ahda. Kali ini kita akan belajar tentang penilaian harian kelas 5, tema 6, subtema 2. Tema 6 itu tentang penas dan perpindahannya, dan subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Oke, langsung saja soalnya. Nomor 1. Dalam pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh A. Fasilitas kesehatan, B. Pendidikan dan pengajaran, C. Bantuan dari negara, D. Perlindungan dari negara. Jawabannya adalah B. Pendidikan dan pengajaran. Nomor 2. Semua bentuk kewajiban kita sebagai warga negara harus dilakukan dengan A. Seenaknya sendiri, B. Keterpaksaan, C. Semaunya, D. Tanggung jawab. Jawabannya adalah D. Tanggung jawab. Nomor 3. Berikut yang termasuk hak seorang penjual dalam pelelangan ikan adalah A. Menyerahkan barang jualannya kepada pembeli, B. Menjamin mutu atau kualitas barang, C. Menerima sejumlah uang atas penjualan ikan, D. Membayar harga pembelian ikan. Jawabannya adalah C. Menerima sejumlah uang atas penjualan ikan. Nomor 4. Segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab disebut A. Hak, B. Tanggung jawab, C. Kewajiban, D. Tugas. Jawabannya adalah C. Kewajiban. Nomor 5. Apapun profesi atau pekerjaan yang dijalani, selalu saja kita dihadapkan pada hak dan kewajiban. Misalnya saja nelayan. Hak seseorang yang berprofesi sebagai nelayan adalah A. Menyejahterakan masyarakat, B. Mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah, C. Menghidupi keluarga, D. Menjaga kelestarian laut. Jawabannya adalah B. Mendapat tangkapan ikan yang melimpah. Oke, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Di situ ada sebuah paragraf. Kelompok nelayan Samudra Bakti, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, menjadi pelopor dalam konservasi laut. Kelompok nelayan ini memperbaiki ekosistem laut dengan mengubah perilaku dan budaya tangkap ikan para nelayan menjadi ramah lingkungan. Pertanyaan nomor 1. Informasi penting yang didapat dari paragraf tersebut adalah A. Pantai Bangsering menjadi lokasi favorit para nelayan untuk mencari ikan. B. Pada kawasan Pantai Bangsering, semua pengunjung dapat leluasa menangkap ikan. C. Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. D. Kelompok nelayan Samudra Bakti telah berhasil melakukan konservasi laut. Jawabannya adalah D. Kelompok nelayan Samudra Bakti telah berhasil melakukan konservasi laut. Nomor 2, di situ ada lanjutan dari paragraf 1 tadi, berarti ini paragraf kedua. Kelompok nelayan Samudra Bakti menetapkan area laut seluas 15 km sebagai area yang tidak boleh ada aktivitas penangkapan ikan. Saat ini perairan Pantai Bangsering menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Banyuwangi. Destinasi wisata ini bernama Bangsering Underwater dan telah memperoleh penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pertanyaan nomor 2. Informasi penting yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah A. Bangsering Underwater meraih penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. B. Promosi destinasi wisata Bangsering Underwater dilakukan melalui media sosial dan dukungan Pemkab Banyuwangi. C. Tingkat pendapatan nelayan di kawasan perairan Pantai Bangsering menjadi meningkat. D. Setiap tahun wisatawan yang datang sebanyak 30-70 ribu orang. Jawabannya adalah A. Bangsering Underwater meraih penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk menemukan informasi penting pada bacaan dapat dilakukan dengan membaca bacaan secara A. Scanning, B. Intensif, C. Acak, D. Nyaring. Jawabannya adalah B. Intensif. Membaca intensif adalah membaca bacaan secara cermat dan sungguh-sungguh untuk menemukan informasi penting. Kita lanjut ke nomor 4. Melalui kesimpulan, kita dapat membuat sebuah A. Cerita, B. Fiksi, C. Opini, D. Sejarah. Jawabannya adalah C. Opini. Jadi setelah kita membaca dan menemukan kesimpulan, kita dapat membuat sebuah opini atau pendapat. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut bukan langkah-langkah membuat ringkasan adalah
A. Membaca bacaan asli berulang kali agar memahami isi bacaan. B. Mencatat gagasan utama pada setiap paragraf dalam bacaan. C. Membaca teks bacaan dengan cermat. D. Menyusun ringkasan sesuai urutan yang terdapat dalam bacaan asli. Jawabannya adalah C. Membaca teks bacaan dengan cepat. Gini, berikut langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Yang pertama, membaca bacaan asli berulang kali agar memahami isi bacaan. Yang kedua, mencatat gagasan utama pada setiap paragraf dalam bacaan. Yang ketiga, membuat peta konsep pada bacaan agar paham tentang hal-hal yang akan diringkas. Dan yang terakhir, menyusun ringkasan sesuai urutan yang terdapat dalam bacaan asli. Hal ini dilakukan agar isi atau hasil ringkasan sesuai dengan bacaan asli. Kita lanjut ke muatan IPA. Nomor 1, umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat A. Padat dan cair, B. Cair dan gas, C. Gas dan padat, D. Padat saja. Jawabannya adalah B. Cair dan gas. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair, misalnya itu air, dan zat gas, misalnya itu adalah udara. Kita lanjut nomor 2. Angin laut terjadi pada A. Siang hari, B. Malam hari, C. Dini hari, D. Pagi hari. Jawabannya adalah A. Siang hari. Angin laut terjadi pada siang hari, di mana suhu di daratan lebih cepat naik daripada suhu udara di laut. Tekanan udara di daratan lebih rendah dibandingkan tekanan udara di laut, sehingga terjadi embusan angin dari darat ke laut. Peristiwa ini dinamakan angin laut. Kita lanjut ke nomor 3. Saat siang hari, Romi lebih suka menggunakan pakaian berwarna cerah daripada pakaian gelap. Hal ini bertujuan untuk A. Menambah penyerapan kalor, B. Membuat badan nyaman, C. Merusak penyerapan kalor, D. Menghambat penyerapan kalor. Jawabannya adalah D. Menghambat penyerapan kalor. Jadi memakai pakaian cerah saat siang hari itu bertujuan untuk mengurangi penyerapan kalor. Nomor 4. Berikut, contoh perpindahan panas secara radiasi adalah A. Mengenakan jaket tebal saat udara dingin, B. Dinding termos dilapisi plastik, C. Menjemur padi di dalam ruangan, D. Memasak kacang menggunakan panci. Jawabannya adalah A. Mengenakan jaket tebal saat udara dingin. Jadi, menggunakan jaket tebal saat udara dingin itu merupakan contoh perpindahan panas secara radiasi. Radiasi itu perpindahan panas tanpa menggunakan zat perantara. Kita lanjut ke nomor 5. Kalor dapat berpindah dengan cara A. Konduksi induksi radiasi, B. Konduksi konveksi radiasi, C. Konduksi induksi konveksi, D. Konduksi konduktor radiator. Jawabannya adalah B. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita lanjut ke muatan IPS. Nomor 1. Tradisi jaring irit terdapat di daerah A. Denpasar, B. Semarang, C. Pangandaran, D. Surabaya. Jawabannya adalah C. Pangandaran. Kita lanjut ke nomor 2. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan tawar-menawar harga ikan sehingga memperoleh harga yang disepakati adalah A. PPI, B. TPI, C. TPA, D. TPS. Tentunya di sini sudah jelas sekali ya, jawabannya adalah TPI, tempat pelelangan ikan. Jawabannya B. Jadi TPI ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan tawar-menawar harga ikan sehingga memperoleh harga yang disepakati. Kita lanjut nomor 3. Agar sampai di pasar daerah, pedagang atau pembeli memerlukan alat transportasi untuk A. Menjual barang dagangan ke berbagai daerah, B. Menawarkan barang dagangan ke pembeli, C. Membawa barang dagangan ke pasar, D. Membeli barang dagangan dari pantai. Jadi tujuan alat transportasi ini untuk apa? Pasti untuk C. Membawa barang dagangan ke pasar. Kita lanjut ke nomor 4. Dalam kegiatan pelelangan ikan yang berperan sebagai penjual adalah A. Pemilik perahu, B. Juru lelang, C. Nelayan, D. Sopir. Tentu jawabannya adalah C. Nelayan. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut bukan manfaat dibuatnya pelelangan ikan adalah A. Memperlancar pelaksanaan pelelangan ikan, B. Menaikkan harga penjualan ikan, C. Meningkatkan pendapatan daerah, D. Menimbang hasil tangkapan ikan. Jawabannya adalah B. Menaikkan harga penjualan ikan. Kita lanjut ke muatan SBTP nomor 1.
Tari saman dipentaskan dengan menggunakan pola lantai saman. A. Zigzag, B. Garis lurus, C. Lingkaran, D. Garis lengkung. Tentu jawabannya adalah B. Garis lurus. Nomor 2. Tari daerah yang mengalami perubahan dengan cara diaransemen ulang dan dikembangkan menjadi tarian baru dinamakan A. Tari baru, B. Tari kreasi baru, C. Tari daerah, D. Tari budaya. Tentu jawabannya adalah B. Tari kreasi baru. Kita lanjut nomor 3. Tugas seorang koreografer adalah A. Menyusun cerita dalam sebuah tari, B. Merancang pakaian dalam tari, C. Menyusun gerakan-gerakan tari, D. Mengembangkan budaya daerah. Jawabannya adalah C. Menyusun gerakan-gerakan tari. Kita lanjut ke nomor 4. Tari Manukrawa dipertunjukkan dengan menggunakan pola lantai, A. Lengkung, B. Diagonal, C. Horizontal, D. Lurus. Jawabannya adalah B. Diagonal. Nomor terakhir, berikut tari kreasi yang dipertunjukkan dengan pola lantai lengkung dan horizontal adalah A. Tari merah, B. Tari Rarangigel, C. Tari Banjar Kemuning, D. Tari Manukrawa. Jawabannya adalah A. Tari merah. Demikian latihan soal ulangan harian kelas 5, tema 6 dan subtema 1. Tetap semangat dalam belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.